Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Muhammad Faiz, 2. Arifin Dwi Rizky, 3. Hafiz Ahmad Hashim, 4. Muhammad Fikri Putra Irfansyah, 5. Abdul Ilham, 6. Tata Darmawan, 7. Keisha Maula Farhana. Kami dari kelas 10 TOI 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah kerajaan. Nama-nama kerajaan yang akan didiskusikan, yang pertama A. Kerajaan Majapahit, yang kedua B. Kerajaan Medang Kamulan. A. Kerajaan Majapahit. Pada akhir 1292, di daerah awal dibangunnya Kerajaan Majapahit, tempat itu masih hutan belantara. Banyak pohon maja yang tumbuh di sana sama seperti kebanyakan tempat lainnya di Lembah Suci Brantas. Di kitab Pararaton disebutkan bahwa terciptanya nama Majapahit adalah berkat buah maja tersebut. Setelah digulingkannya Raja Kertanegara dari Singosari oleh Raja Jayakatwang dari Kerajaan Kediri dan diambil alih oleh Prabu Jayakatwang Raja Kediri, Raden Wijaya sebagai menantu Kertarajasa Jayawardana adalah pendiri Kerajaan Majapahit sekaligus Raja Majapahit pertama yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309. Ia bergelar Nararya Sangramawijaya. Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana atau biasa disebut Prabu Kertarajasa Jayawardana, Raden Wijaya meminta perlindungan dari Arya Wiraraja yang masih setia. Arya Wiraraja memberi strategi kepada Raden Wijaya dengan cara pura-pura menyerahkan pasukannya. Bersamaan dengan itu, pada 1292 sampai 1293 pasukan Mongol melakukan penyerangan pada kerajaan Kediri untuk membalaskan dendam. Hal ini menjadi peluang bagi Raden Wijaya bisa bekerja sama dengan Mongol demi menggulingkan Raja Jayakatwang. Setelah berhasil ditumbangkan, Raden Wijaya meminta izin untuk kembali ke Mojokerto dengan ditemani oleh pengawal Mongol. Sesampainya di Majapahit, kedua prajurit tersebut dibunuh dan pasukan Majapahit segera melancarkan serangan bagi pasukan Mongol. Raden Wijaya kemudian memindahkan ibu kota ke Trowulan. Letak geografis Kerajaan Majapahit. Letak geografis Kerajaan Majapahit adalah di daerah lembah sungai yang luas, yaitu Sungai Brantas dan Bengawan Solo, serta anak sungainya yang dapat dilayari sampai ke hulu. Untuk wilayah Indochina, yaitu Kerajaan Champa, Kerajaan Majapahit tidak melakukan penyerangan, namun berhubungan politik dengan cara menikahkan anak Raja Majapahit dengan anak perempuan Raja Champa, Kamboja. Sehingga kekuasaan Majapahit sampai di Indochina atau Kamboja, Vietnam, Laos, dan Thailand bagian selatan. Sebelah utara, wilayah Indochina termasuk Kamboja, Laos, Malaysia, Thailand bagian selatan, dan Kepulauan Selatan Filipina. Sebelah selatan, Pulau Jawa bagian selatan dan Bali bagian selatan. Sebelah timur, batas kekuasaan Kerajaan Majapahit ada di Kepulauan Biak, Papua meliputi Maluku. Sebelah barat, batas kekuasaan Kerajaan Majapahit sampai Sumatera Utara, Aceh, dan kepulauan kecil di Malaysia Utara. Berikut adalah foto-fotonya. Nama-nama raja yang pernah memimpin di Kerajaan Majapahit. 1. Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana. Dari tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit pertama pada tahun 1293 dengan gelar Kertajasa Jayawardana. Sebagai seorang raja yang besar, Raden Wijaya memperistri 4 putri Kertanegara sebagai permaisurinya. Dari Tribuana, ia mempunyai seorang putra yang bernama Jayanegara. Sedangkan dari Gayatri, Raden Wijaya mempunyai 2 orang putri, yaitu Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa. 2. Kalagamet atau Sri Jayanagara dari 1309 sampai 1328. Nama asli Jayanegara adalah Kalagamet Putra Wijaya dan Dara Petak. Ibunya ini berasal dari kerajaan Dharmasraya di Pulau Sumatera. Setelah Raden Wijaya mangkat, digantikan putranya yang bernama Kalagemet dengan gelar Sri Jayanegara. Kalagemet sudah diangkat sebagai raja muda atau Kumaraja sejak ayahnya masih memerintah pada tahun 1296. Ternyata Jayanegara adalah raja yang lemah. Oleh karena itu, pada masa pemerintahannya terus dirongrong oleh sejumlah pemberontakan. 3. Sri Gitarja atau Tribuana Wijayatunggadewi dari 1328 sampai 1350. Ia merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri. Memiliki adik kandung bernama Diah Wiyat dan kakak tiri bernama Jayanegara.
pada masa pemerintahan Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328, ia diangkat sebagai penguasa bawahan di Jiwana bergelar Bre Kahuripan. Raja Jayanegara tidak berputra sehingga ketika berpindah mangkat, tahta kerajaan diduduki oleh adik perempuannya dari ibu berbeda atau Gayatri yang bernama Bre Kahuripan. Ia dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardani yang menjadi raja. Setelah memerintah, Tribuana Tunggadewi didampingi suaminya yang bernama Cakradara atau Cakraswara yang menjadi raja di Singasari atau Bre Singasari dengan gelar Kartawardana. Berkat bantuan dan saran dari Pati Gajah Mada, pemerintahannya dapat berjalan lancar walaupun masih timbul pemberontakan. 4. Hayam Wuruk atau Sri Raja Sanagara pada tahun 1350 sampai tahun 1389. Hayam Wuruk setelah naik takhta bergelar Sri Raja Sanagara dan dikenal pula dengan nama Bre Hyang Wekasing Suka. Ketika Tribuana Tunggadewi masih memerintah, Hayam Wuruk telah dinobatkan menjadi Raja Muda atau Komaraja dan mendapat daerah Jiwana sebagai wilayah kekuasaannya. Dalam memerintah Majapahit, Hayam Wuruk didampingi oleh Gajah Mada sebagai patih Hamangkubumi. Hayam Wuruk adalah raja yang cakap dan didampingi oleh patih yang gagah dan berani pula. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, inilah Majapahit mencapai puncak kebesaran. Wilayah kekuasaan hampir seluas negara Indonesia sekarang. Bahkan pengaruhnya terasa sampai keluar Nusantara, yaitu sampai ke Thailand, Indochina, dan Filipina Selatan. 5. Wikramawardhana dari tahun 1389 sampai 1429. Nama aslinya adalah Gagak Sali. Ibunya bernama Diah Nartaja, adik Hayam Wuruk yang menjabat sebagai Bre Pajang, sedangkan ayahnya bernama Raden Sumana yang menjabat sebagai Bre Pupaguhan, bergelar Singawardana. Setelah Raja Hayam Wuruk mangkat, terjadilah perebutan kekuasaan di antara putra-putra Hayam Wuruk. Kemelut politik pertama meletus pada tahun 1401. Seorang raja daerah dari bagian timur, yaitu Bre Wirabumi, memberontak terhadap Raja Wikramardana. 6. Suhita atau Diah Ayu Kencana Wungu dari tahun 1429 hingga 1447. Silsilah Suhita muncul sebelum pemberitaan Perang Paregrat. Hal ini menimbulkan kesan seolah-olah Suhita sudah lahir dan menikah dengan Ratna Pangkaja sebelum perang terjadi. Menurut para raton, Ratna Pangkaja bingung harus berpihak dan pada siapa ketika perang meletus. Apabila ia sudah menikahi Suhita, tentu ia akan langsung memihak Wikramawardhana. Mengingat para raton tidak secara tegas menyebutkan kalau ibu Suhita adalah putri Bre Wirabumi. 7. Kertawijaya atau Brawijaya. 1. Dari tahun 1447 sampai tahun 1451. Kertawijaya adalah putra Wikramawardhana dari Selir. Putra Wikramawardhana yang lain adalah Hyang Wekasing, Suka, Bre Tumapel, dan Suhita. Sebelum menjadi raja, Kertawijaya pernah menjadi Bre Tumapel, yaitu menggantikan kakaknya yang meninggal pada awal tahun 1427. Kertawijaya naik takhta, menggantikan Suhita tahun 1447. Pada masa pemerintahannya sering terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Juga terjadi peristiwa pembunuhan penduduk Tidung Galating oleh keponakannya, yaitu Bre Paguhan putra Bre Tumapel. 8. Raja Sawardana atau Brawijaya II dari tahun 1451 sampai tahun 1453. Raja Sawardana atau disebut Raja Sawardana Diah Wijaya Kusuma adalah Maharaja Majapahit ke-8 yang wafat pada tahun 1453. Raja Sawardana memiliki gelar Raja Sawardana Sang Sinagara. Raja Sawardana muncul dalam peneraton sebagai Raja Majapahit yang naik takhta tahun 1451. Disebutkan bahwa sebelum menjadi raja, ia pernah menjabat sebagai Bre Pamotan, Bre Keling, kemudian Bre Kahuripan. 9. Purwawisesa atau Giriswardana atau Brawijaya III dari tahun 1456 sampai tahun 1466. Sepeninggal Raja Sawardana tahun 1453, Majapahit dilanda kekosongan pemerintahan selama 3 tahun. Baru pada 1456, Giriswardana Bre Wengker naik takhta bergelar menjadi Bra Hyang Purwawisesa. Pada tahun 1462 terjadi bencana gunung meletus mewarnai pemerintahannya. Pada tahun 1466, Bra Hyang Purwawisesa meninggal dunia dan dicandikan di Candi Waji, Puri, Mojokerto.
Ia digantikan oleh Suprabawa, Bre Pandan Salas sebagai Raja Majapahit selanjutnya. 10. Bre Pandan Salas atau Suprabawa atau Brawijaya IV dari tahun 1466 sampai tahun 1468. Suraprabawa atau disebut juga Singhawickramawardhana Dyah Surapabawa adalah Maharaja Majapahit yang memerintah tahun 1466 sampai tahun 1468. Bergelar Sri Adu Surapabawa Singhawickramawardhana Giripati Pasuta Bupati Ketubauta Dyah Surapabawa juga dianggap identik dengan Bre Pandan Salas. Tercatat namanya dalam prasasti Waringin Pitu pada tahun 1447 sebagai putra bungsu Dyah Kertawijaya. Istrinya bernama Rajasawardhana Dewi Dyah Sripura yang identik dengan Bre Singapura. Peninggalan sejarah Suprabawa setelah menjadi raja berupa prasasti pamintihan pada tahun 1473. 11. Bre Kartubumi atau Brawijaya V dari tahun 1468 sampai tahun 1478. Kertabumi atau Bre Kertabumi adalah Raja Majapahit dari tahun 1468 sampai tahun 1474. Penguasa Kertabumi, putra bungsu Raja Sawardhana atau Raja Majapahit ke-8. Nama aslinya tidak diketahui, tetapi dikenal melalui prasasti Jiu 1, prasasti Petak, serta Pararaton, Kakawin Binawa Sekar, Suma Oriental, Babat Tanah Jewi, Serat Kanda, dan Serat Pranitaradaya. Kertabumi dikenal sebagai Raja Majapahit setelah mengalahkan pamannya, Surapabawa, Raja Majapahit ke-10 dan sebagai ayah dari Raden Patah. 12. Girindrawardhana atau Brawijaya ke-6 dari tahun 1478 sampai tahun 1489. Dalam Pupuh Asmarandana, Mijil dan Sinom juga diterangkan bahwa Sri Girindrawardhana adalah pemimpin yang pandai dalam menjalankan pemerintahan. Berakhirnya tahta Girindrawardhana pada tahun 1527 disebabkan oleh kekalahannya dalam adu kecerdasan dengan memecahkan teka-teki Sunan Gunung Jati dan Kesultanan dari Kesultanan Demak. 13. Patih Udara atau Brawijaya ke-7 dari tahun 1489 hingga tahun 1527. Patih Udara adalah seorang patih, Rakrian Apatih atau Hamengkubumi, Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Ia diketahui sebagai seorang pemegang kekuasaan terakhir sisa-sisa Kerajaan Majapahit pada tahun 1498 sampai tahun 1518. Sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Kesultanan Demak pada tahun 1527. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Majapahit menjadi pusat perniagaan di Asia Tenggara. Dalam komoditas ekspor terdiri dari lada, garam, dan kain. Mata uangnya terbuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Kerajaan Majapahit memiliki dua faktor pendukung yang menunjang kemajuan kehidupan ekonominya, yaitu keberadaan Sungai Brantas dan Bengawan Solo, serta adanya beberapa pelabuhan atau bandar dagang milik Majapahit di pantai utara Jawa. Sungai Brantas dan Bengawan Solo, Kerajaan Majapahit memiliki wilayah kekuasaan yang terletak di antara lembah Sungai Brantas dan Bengawan Solo di daratan rendah bagian utara Jawa Timur. Keberadaan sungai inilah yang menjadi faktor pertama pendukung perekonomian Majapahit. Tanah wilayah kekuasaan Majapahit subur dan cocok untuk bertani, serta menghasilkan banyak komoditas pertanian untuk memperkuat perekonomian kerajaan. Sungai adalah jalur perdagangan penting bagi Majapahit, yaitu melalui Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo. Adanya jalur sungai ini melancarkan arus perdagangan dari pesisir menuju pedalaman, begitu pula sebaliknya. Di wilayah kekuasaan Majapahit terdapat banyak kota pesisir yang sekaligus menjadi pelabuhan. Sebut saja Canggu, Surabaya,
Sedayu, Tuban, Kalimas, Pasuruan, dan lain-lainnya. Pelabuhan atau bandar-bandar dagang Majapahit berfungsi sebagai sarana ekspor, impor, dan transit bagi komoditas rempah-rempah dari kawasan timur Nusantara. Selain itu, Majapahit juga diuntungkan dengan hasil pajak terkait komoditas tersebut. Dikutip dari Indonesia Heritage Series Anti-History 2003, syutingan John Mixic, pajak yang dikenakan terhadap komoditas rempah-rempah yang melewati Jawa merupakan sumber pemasukan penting bagi Majapahit. Jalur pelayaran ini berimbas kepada kemakmuran wilayah kekuasaan Majapahit. Pada masa ini sudah terjadi perdagangan antar pulau, bahkan perniagaan dengan luas seperti Cina, India, Siam, maksudnya Thailand, Persia, maksudnya Iran, dan negeri Melayu, serta kawasan timur Nusantara. Bidang sosial. Dalam bidang sosial, Kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta sesuai dengan peradabannya sebagai kerajaan Hindu-Buddha. Jumlah kasta yang terdapat kerajaan ini ada 7, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, serta Candala, Melca, dan Tuca. Brahmana merupakan kaum pendeta. Ksatria adalah keturunan raja. Waisya adalah pebisnis, dan Sudra adalah budak. Sedangkan 3 kasta lainnya merupakan golongan yang berasal dari lapisan bawah. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Nusantara dan dianggap sebagai kemaharajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Di dalam kehidupan sosial, masyarakat kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India. Karena kerajaan ini bercorak Hindu, namun sistem kasta di kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Jumlah kasta terdapat di kerajaan ini ada 7, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, serta Candala, Melca, dan Tuca. Brahmana merupakan kaum pendeta. Ksatria adalah keturunan raja, Waisya adalah pembisnis, dan Sudra adalah budak. Sedangkan 3 kasta lainnya merupakan golongan yang berasal dari lapisan bawah. Berdasarkan aspek kedudukan sosial dalam melayani suami, tidak boleh ikut campur dalam urusan apapun. Peraturan ini tertera dalam perundang-undangan di Kerajaan Majapahit dengan tujuan pergaulan bebas antara pria dan wanita dapat dihindari. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak jejak sejarah kebudayaan berupa prasasti dan candi. Jadi kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Majapahit, yaitu rakyat Majapahit mayoritas adalah petani, sisanya pedagang dan perajin. Barang utama yang diperdagangkan adalah rempah-rempah, beras, daging, timah, dan intan, dan kayu cendana. Selain bidang pertanian, Majapahit juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Sejumlah pelabuhan terpenting pada masa itu adalah Hujung, Galuh, Tuban, dan Gersik. Bidang budaya. Kehidupan seni sastra di Majapahit juga berkembang dengan cukup pesat. Hal tersebut dapat diperlihatkan dari karya sastra berupa kitab Negara Kerta Agama, Sutasoma, Kunjara Karna, dan masih banyak yang lainnya. Kehidupan sosial masa Majapahit aman, damai, dan tentram. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Hayam Huruk merupakan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana
kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan terhadap rakyat sangat diperhatikan. Demikian itu peradilan dilaksanakan secara ketat. Siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Dalam kondisi kehidupan yang aman dan teratur, maka suatu masyarakat akan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang bermutu tinggi. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang paling terkenal pada zaman Majapahit adalah Kitab Negara Kertagama. Juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Kitab yang lain penting adalah Sutasoma. Kitab ini disusun oleh Empu Tantular. Kitab Sutasoma memuat kata-kata sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Di samping itu, Empu Tantura juga menulis kitab Arjuna Wiwaha. Bidang seni bangunan juga berkembang banyak. Bangunan candi telah dibuat. Seni budaya masa Majapahit tersebut beragama. Jumlahnya sebut saja tarian, wayang beber, jatilan, dan beberapa kesenian khas Majapahit. Hingga kini masih bertahan banyak seni budaya Majapahit. Tidak hanya mampu melahirkan kesenian semata, melainkan juga seni sastra, puisi, hingga seni terakota, seni pahat, serta seni patung. Seni budaya di masa Majapahit muncul ke permukaan yang jumlahnya beragam, mencapai puluhan, seperti tarian Bedhana Surya, tarian bentengan, tarian golek, sedayung, dan puluhan lainnya. Bidang politik. Sistem kekuasaan pada kerajaan Majapahit bersifat teritorial dan birokratis. Kepercayaan juga mengatakan bahwa kerajaan Majapahit merupakan penjelmaan dari dewa tertinggi. Oleh karena itu, maka memiliki otoritas politik yang paling tinggi. Sebagai penguasaan kerajaan, Majapahit telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur. Raja memegang kekuasaan tertinggi. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh berbagai badan atau pejabat. Majapahit telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur. Raja memegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan. Raja dibantu oleh berbagai badan atau pejabat berikut. 1. Rakyan Mahamantri Katrini dijabat oleh para putra raja, terdiri atas Rakyan Hino, Rakyan Sirikan, dan Rakyan Halu. 2. Dewan pelaksanaan terdiri dari Rakyan Matati atau Patih Makabumi, Rakyan Tumenggung, Rakyan Demung, Rakyan Rangga, dan Rakyan Kanuruhan. Untuk mengatur kehidupan beragama dibentuk badan atau pejabat yang disebut Dharma Diaksa. Dharma Diaksa adalah pejabat tinggi kerajaan yang khusus menangani persoalan keagamaan. Dalam menjalankan tugas masing-masing, Dharma Diaksa dibantu oleh pejabat keagamaan yang diberi sebutan Sang Panggetat. Di Majapahit dikenal ada 2 Dharma Diaksa sebagai berikut. 1. Dharma Diaksa Ring Kasaiwan mengurusi agama Siwa atau Hindu. 2. Dharma Diaksa Ring Sagotan mengurusi agama Buddha. Masa keruntuhan Kerajaan Majapahit. Masa keruntuhan Kerajaan Majapahit awal mulanya semenjak ditinggal oleh Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada yang membawa Kerajaan Majapahit ke puncak gumilang. Kemunduran Kerajaan Majapahit juga disebabkan karena perebutan kekuasaan yang oleh keturunan Hayam Wuruk.
ditambah pertikaian dan gempuran dari kerajaan-kerajaan Islam yang mulai bermunculan pada akhirnya pada tahun 1518 runtuhlah kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Patih Hudhara yang bergelar Brawijaya ke-7. Runtuhannya kerajaan Majapahit juga disebabkan oleh peristiwa sebagai berikut, seperti dikutip dari buku sejarah 8 kerajaan terbesar di Indonesia terbitan KBM Indonesia. 1. Perang Samudra. Perang Samudra terjadi karena perebutan tahta kekuasaan di keturunan Hayam Wuruk. Setelah melewati masa kejayaan di abad ke-14, kekuasaan kerajaan Majapahit mulai melemah. 2. Perebutan tahta. Masa keruntuhan kerajaan Majapahit terjadi setelah wafatnya Hayam Wuruk di tahun 1359 Masehi. Saat itu terjadi perebutan tahta antara Putri Mahkota Kusuma Wahdani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikrawardana, dan putra dari selihirnya, yakni Wirabumi. Akibatnya terjadi perang Paregreg. Perang tersebut dimenangkan oleh Wardana. Namun perang ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah kekuasaan terutama di Loja Jaya. 3. Masuknya agama Islam. Runtuhnya kerajaan Majapahit disebabkan oleh peristiwa masuknya agama Islam. Hal ini ditandai dengan kedatangan Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim dari Tiongkok yang membentuk komunitas Tiongkok dan Arab di beberapa pelabuhan, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Apel. 4. Berdirinya Kesultanan Malaka. Kerajaan Majapahit juga semakin tertekan karena kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka. Kesultanan tidak henti memperluas kekuasaan yang di Pulau Jawa. 5. Perkembangan Kesultanan Demak. Runtuhnya kerajaan Majapahit disebabkan oleh peristiwa perkembangnya Kesultanan Demak di tanah Jawa. Pasalnya, Demak melakukan intervensi Islamifikasi ke seluruh penjuru Pulau Jawa. 4. Berdirinya Kesultanan Malaka. Kerajaan Majapahit juga semakin tertekan karena kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka. Kesultanan tidak henti memperluas kekuasaannya ke Pulau Jawa. 5. Berkembangnya Kesultanan Demak. Runtuhnya kerajaan Majapahit disebabkan oleh peristiwa perkembangnya Kesultanan Demak di tanah Jawa. Pasalnya, Demak melakukan intervensi Islamifikasi di seluruh penjuru Pulau Jawa. 6. Serangan dari Kerajaan Demak. Kerajaan Majapahit runtuh karena serangan dari Kerajaan Demak. Pada awal abad ke-16, Raden Patah pada masa pemerintahan Raja Brawijaya V dari Kerajaan Demak melakukan penyerangan kepada Kerajaan Majapahit, sehingga kemunduran Kerajaan Majapahit disebabkan oleh berbagai faktor di atas. Peninggalan Kerajaan Majapahit. 1. Candi Sukuh. Candi Sukuh adalah sebuah kompleks candi agama Hindu yang terletak di wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini dikategorikan sebagai candi Hindu karena ditemukan objek pujaan lingga dan yoni. Candi ini digolongkan kontroversial karena bentuknya yang kurang lazim dan karena banyaknya objek-objek lingam dan yoni yang melambangkan seksualitas. Candi Sukuh telah diusulkan ke UNESCO untuk menjadi salah satu situs warisan dunia sejak 1995. 2. Candi Ceto.
Candi Ceto adalah sebuah candi bercorak agama Hindu peninggalan masa akhir pemerintah Majapahit abad ke-15. Laporan ilmiah pertama mengenai dibuat oleh Van de Velde pada 1842. A.J. Bernard Kompres juga melakukan penelitian mengenai ekskavasi penggalian. Untuk kepentingan rekonstruksi dilakukan pertama kali pada tahun 1928 oleh Dinas Purbalaka Hindia Belanda. Berdasarkan keadaan ketika reruntuhnya mulai diteliti. Candi ini memiliki usia yang tidak jauh dengan Candi Suko. Lokasi candi berada di Dusun Ceto, Desa Kumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. 3. Candi Pari. Candi Pari adalah sebuah peninggalan masa klasik Indonesia di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi tersebut berada sekitar 2 km ke arah barat lalu pusat semburan lumpur PT Lampindo Brantas saat ini. Dahulu di atas gerbang ada batu dengan angka tahun 1293 Saka sama dengan 1371 Masehi. Merupakan peninggalan zaman Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk 1340 sampai 1380 Masehi. 4. Candi Tikus. Candi Tikus adalah sebuah peninggalan purbakala yang terletak di Dukuh Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Candi ini terletak di Kompleks Trowulan sekitar 13 km di sebelah tenggara kota Mojokerto, dari Jalan Raya Mojokerto sampai Jombang. Di perempatan Trowulan membelok ke timur, melewati kolam Senggaran dan Candi Bajang Ratu yang terletak di sebelah kiri jalan. Candi Tikus juga terletak di sisi kiri jalan, sekitar 600 Masehi dari Candi Bajang Ratu. 5. Candi Cabung. Candi Hindu ini terletak di Desa Cabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Struktur bangunan candi yang hanya dari bata merah ini mampu bertahan ratusan tahun. Menurut keagamaan agama Buddha dalam kitab Nagarekerta Agama, Candi Cabung disebutkan dengan nama Barjinaparamiptapura. Dalam kitab Nagarekertagama, Candi Cabung dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk pada lawatan keliling Jawa Timur pada tahun 1359 Masehi. Pada kitab Paraton disebut Sajabung, yaitu tempat pemakaman Bre Gundal, salah seorang keluarga raja. 6. Candi Perahu. Candi Perahu merupakan salah satu candi yang terletak di dalam kawasan situs arkeologi Trowulan, bekas ibu kota Majapahit. Tepatnya candi ini berada di Dukuh Jambu Mente, Desa Bejong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, atau sekitar 2 km ke arah utama dari Jalan Raya Mojokerto sampai Jombang. Candi Prabu diduga berasal dari kata Wanaru atau Warahu. Nama ini didapat dari sebutan sebuah bangunan suci yang disebut dalam prasasti Alasatan. Prasasti tersebut ditemukan tak jauh dari Candi Perahu. Kakawihan Nagarekertagama dan Kakawihan Sutasoma. Judul kawah ini Nagarekertawa artinya adalah negara dengan tradisi agama yang suci. Namun Nagarekretagama sendiri tidak disebut dalam kakawihan tersebut. Pada pupuh 94, Prapanca menyebutkan ciptaan Decawarnana atau uraian tentang desa-desa. Namun nama yang diberikan oleh pengarang tersebut malah dilupakan oleh umum. Kakawihan ini hingga sekarang biasa disebut sebagai Nagarekretagama. Nama Nagarektama tersebut pada kolofon naskah yang digarap dari J.L.A. Brandes. Iti Nagarektama Samapta.
Naskah ini selesai ditulis pada bulan Aswina tahun Saka 1287 September sampai Oktober 1365 Masehi. Penulis menggunakan nama samaran Prapanca. Berdasarkan hasil analisis bersejarah yang telah dilakukan, diketahui bahwa penulis naskah ini adalah Dang Acarya Nadendra, bekas pembesar urusan agama Buddha di Istana Majapahit. Kakawin Sutasoma adalah sebuah kakawin dalam bahasa Jawa kuno. Kakawin ini termasyhur sebab setengah bait dari kakawin ini menjadi moto nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Pada kakawin Sutasoma terdapat sebuah manggalan. Manggalan ini memuji Sri Bajranana yang merupakan istisari kasunyata. Jika dia menampakkan diri, maka hal ini keluar dalam samadhi sang bodhicitta dan bersamayam di dalam benak. Lalu beberapa juga disebut di mana Brahma, Wisnu dan Siwa melindungi. Maka sekarang datanglah Kali Yuga di mana sang Buddha datang di dunia untuk membinasakan kekuatan jahat. Prasasti Kudadu dan Prasasti Sukamerta. Prasasti Sukamerta dan Balawi ditemukan di daerah Penangguhan, Jawa Timur, yang sekaligus menjadi prasasti kedua yang dikeluarkan Raden Wijaya semasa dia menjadi raja dengan penetapan tahun 108 atau 1296 Masehi. Isi prasasti Sukamerta bercerita tentang Raden Wijaya yang mempersunting 4 anak gadis dari Kartanaga untuk dijadikan istri. 4 gadis tersebut ialah istri Paduka Parameswari, Sri Trishuvaneswari, Mahadewi, Dwi Naduhita, Jayendrawi, Dewi Prajnaparamita, dan Rajapani Dwi Gayatri. Selain mengenai pernikahan 4 Sri Paduka, di atas prasasti Sukamerta juga bercerita tentang kisah anaknya yang bernama Jayanegara yang berhasil menjadi raja di Daha saat usai masih muda. Pertama adalah Prasasti Kudadu yang ditemukan di lereng Gunung Butak, daerah perbatasan Kabupaten Blitar dan Malang. Ditulis menggunakan aksara Kawi Majapahit per tanggal 11 September 1900 Masehi. Dikenal juga dengan nama Prasasti Gunung Butak sesuai dengan lokasi penemuannya. Isi Prasasti Kudadu adalah cerita mengenai kisah perjalanan Raden Wijaya sebelum menjadi Raja Majapahit. Secara singkat, Prasasti Kudadu bercerita tentang pertolongan yang diberikan oleh Rama Kudadu kepada Raden Wijaya saat dia dalam pengejaran Jayakatwang. Sebagai imbalan dan balas jasa saat Raden Wijaya menduduki tata Majapahit, dia memberikan hadiah berupa tanah Sima kepada penduduk dan kepala pemerintah desa Kudadu kala itu. B. Kerajaan Medang Kamulan. Sejarah berdirinya Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Medang Kamulan bukan diperintah oleh wangsa dari Mataram kuno, melainkan wangsa lain. Kerajaan Medang Kamulan berdiri di Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari wangsa Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah, yang memindahkan kekuasaan ke wilayah Jawa Timur. Pemindahan Mataram kuno ke Jawa Timur diperkirakan terjadi karena adanya letusan Gunung Merapi pada tahun 1929 Masehi. Dari beberapa sumber menjelaskan bahwa wilayah Medang Kamulan berada di Watu Galuh, tepi sungai Berantas yang beribu kota di Watan Mas yang sekarang merupakan wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Empu Sondok merupakan raja pertama Kerajaan Medang Kamulan, sekaligus pendiri Wangsa Isyana yang menurunkan raja-raja Medang selanjutnya. Wangsa Isyana memerintah selama 1 abad sejak tahun 1929 Masehi. Letak geografis Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Mataram kuno yang mengalami perpindahan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur menghasilkan kerajaan baru bernama Kerajaan Medang Kamulan. Maka dari itu, kerajaan ini juga disebut sebagai Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur.
Perpindahan ini terjadi karena adanya bencana alam letusan Gunung Merapi yang menghancurkan pusat kerajaan di Jawa Tengah. Lebih tepat lagi, letak kerajaan Medang Kamulan berada di sekitar muara Sungai Berantas dengan ibu kota di Wutan Mas. Wilayah kerajaan Medang Kamulan meliputi wilayah Nganjuk di sebelah barat, Pasuruan di sebelah timur, Surabaya di sebelah utara, dan Malang di sebelah selatan. Dalam perkembangannya, wilayah Medang Kamulan semakin luas mencakup hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Berikut foto-fotonya. Nama-nama raja yang pernah memimpin di kerajaan Medang Kamulan. 1. Empu Sindok. Berdirinya kerajaan Medang Kamulan tidak terlepas dari sosok Empu Sindok. Berkat jasa beliaulah kerajaan ini berjaya dan melahirkan peradaban luar biasa. Empu Sindok sendiri juga menjadi raja pertama yang memimpin Medang Kamulan. Masa pemerintahan beliau berlangsung selama 20 tahun dan mengalami perkembangan cukup pesat. Empu Sindok merupakan seorang sastrawan ulung yang telah menghasilkan beberapa karangan tulisan. 2. Raja Sri Isyana Tunggawijaya. Pemerintahan Medang Kamulan dilanjutkan oleh anak dari Empu Sindok bernama Raja Sri Isyana Tunggawijaya. Beliau menjadi raja pertama dan satu-satunya memimpin Medang Kamulan yang berjenis kelamin perempuan. 3. Sri Makutawangsawardhana. Setelah masa pemerintahan Sri Isyana berakhir, raja penggantinya yang meneruskan kerajaan Medang Kamulan adalah Sri Makutawangsawardhana. Beliau ini tidak lain adalah putra Ratu Sri Isyana. Karena sistem politik kerajaan yang menganut garis keturunan, maka yang berhak meneruskan tata kerajaan Medang Kamulan adalah Sri Makuta. Beliau memiliki satu orang putri bernama Mahendaradatta dan putra bernama Dharmawangsa Teguh. 4. Dharmawangsa Teguh. Setelah Sri Makuta wafat, kerajaan Medang Kamulan beralih ke tangan Dharmawangsa Teguh. Selama masa pemerintahan beliau, kondisi ekonomi Medang Kamulan semakin ramai dan meningkat pesat. Hal ini yang memicu rasa iri dan kerajaan Wijaya, dikarenakan keduanya saling bersaing untuk menjadi kerajaan paling makmur. Artinya, terjadilah perseteruan hingga peperangan. Peperangan ini juga sekaligus merebut wilayah kekuasaan. Raja Dharmawangsa sempat mengalami kemenangan sesaat, tetapi kekuatan Sriwijaya dan gempuran serangan yang terus-menerus membuat kondisi Medang Kamulan tidak terkendali dan puncaknya adalah kematian Dharmawangsa. 5. Airlangga. Raja Airlangga merupakan putra dari Raja Badahulu Bali, Raja Udayana dan seorang ibu dari Wangsa Isyana bernama Mahendrata. Ibu dari Raja Airlangga masih memiliki darah keturunan Empu Sindok, pendiri Medang Kamulan. Perjalanan Airlangga menjadi seorang raja tidak semudah yang dibayangkan. Ketika Medang Kamulan sedang berseteru dengan kerajaan Sriwijaya, Raja Dharmawangsa ikut tewas dalam peperangan. Di saat itu pula Airlangga melangsungkan pernikahan dengan putri Dharmawangsa. Raja Airlangga pun memutuskan untuk kabur dan menyelamatkan diri terlebih dahulu bersama para pengikutnya. Berjalan dari hutan ke hutan hingga 3 tahun lamanya, beliau mendapat kabar jika Medang dikuasai orang-orang tidak bertanggung jawab. Dikarenakan beliau merasa sudah cukup dalam persembunyiannya, akhirnya Airlangga mengatur strategi untuk kembali merebut Medang. Kerajaan Medang Kamulan mencapai masa kejayaan pada pemerintahan Airlangga. Masa kejayaan Kerajaan Medang Kamulan. Bidang ekonomi. Perkembangan perekonomian Medang Kamulan cukup pesat karena aktivitas perekonomian yang dilakukannya melalui Sungai Berantas dan Bengawan Solo. Saat Dharmawangsa menjadi raja, perdagangan kerajaan Medang menjadi lebih terkenal bahkan hingga keluar Jawa. Bahkan aktivitas perekonomian rakyatnya mencapai wilayah Indonesia Timur. Bahkan pada masa pemerintahan Dharmawangsa, aktivitas perdagangan bukan saja di Jawa Timur, tetapi berkembang keluar wilayah Jawa Timur. Kondisi ekonomi kerajaan Medang Kamulan bisa dibilang berjalan dengan baik, apalagi pada bidang perdagangan. Bukan hanya itu, kerajaan juga mempunyai hasil laut yang melimpah, sehingga masyarakat yang ada sangat makmur dan menyenangkan. Empu Sindok memerintah membangun bendungan dan kebijakan lain. Pada pemerintahan Dharmawangsa menginginkan peningkatan perdagangan dan pertanian. Begitu pula pada masa pemerintahan Airlangga yang berusaha memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh di muara Sungai Berantas dengan memberi tanggul-tanggul untuk mencegah banjir. Karena perdagangan yang semakin dikenal, hal ini menyebabkan adanya rasa iri dari kerajaan Sriwijaya.
di mana kerajaan tersebut berusaha untuk menyaingi kerajaan Medang Kamulan, sehingga muncullah peperangan yang terjadi. Peperangan tersebut dimenangkan oleh kerajaan Sriwijaya dan membuat kondisi ekonomi yang berada di wilayah Medang semakin merosot dan jatuh. Bidang sosial. Di sisi kehidupan sosial, kerajaan Medang Kamulan lebih banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, sehingga kehidupan sosial masyarakatnya dibagi berdasarkan tingkatan kasta. Selain dibagi berdasarkan kasta kehidupan sosial, kerajaan Medang Kamulan juga dibedakan berdasarkan kekayaan material. Pada masa pemerintahan Mpu Sindok, kemudian Sri Isanatunggawijaya termasuk masa yang damai. Tetapi semenjak pemerintahan Dharmawangsa Teguh, politik kerajaan Medang ini cenderung mengarah ke luar negeri. Tujuannya sendiri yakni untuk merebut dominasi perdagangan di perairan Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan, yang pada saat itu dikuasai oleh Sriwijaya. Guna untuk keperluan inilah Dharmawangsa Teguh membangun armada militer yang tangguh. Melalui kekuatan militer ini, kerajaan Medang Kamulan bisa menaklukkan Bali, kemudian mendirikan semacam koloni di Kalimantan Barat. Dengan armada ini juga, kerajaan Medang Kamulan lalu menyerang Sriwijaya meskipun tidak menang. Dharmawangsa ini juga mengembangkan pelabuhan Hujung Galuh yang ada di selatan Surabaya dan Kembang Putih di Tuban guna untuk tempat para pedagang bertemu. Kemudian, ketika Airlangga memerintah atau berkuasa kerajaan Medang, Airlangga menjaga hubungan damai dengan kerajaan-kerajaan tetangga demi kesejahteraan rakyat. Hal ini diperlihatkan dengan mengadakan perjanjian damai dengan Sriwijaya. Kemudian, kerajaan juga memperlakukan umat Hindu dan Buddha dengan sederajat. Bidang budaya. Mpu Sindok merupakan pendiri dari kerajaan Medang Kamulan. Mpu Sindok sendiri sudah dikenal sebagai seorang sastrawan. Hal ini dikarenakan beliau sudah banyak menulis dan juga menyusun kitab suci dari agama Buddha. Meskipun ia merupakan pemeluk agama Hindu, hal ini bisa dijadikan sebuah bukti bahwa ternyata Mpu Sindok merupakan orang yang selalu peduli akan budaya. Jika Mpu Sindok dikenal sebagai orang yang hebat dan peduli akan budaya, beda dengan raja terakhir, yakni Raja Airlangga. Beliau merupakan sosok raja yang bijaksana dan selalu berusaha untuk memperjuangkan nasib rakyatnya. Beliau juga merupakan seseorang yang menghargai karya sastra para pujangga. Mpu Kanwa menulis kisah tentang Arjuna Wiwaha. Hal ini dikarenakan melihat kepribadian dari Raja Airlangga yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan juga para sastrawan. Sehingga muncullah juga cerita pewayangan Ramayana Mahabharata dan juga kesenian wayang kulit. Dalam bidang sastra, Mpu Sindok mengizinkan penyusunan kitab Sanghyang Kamahayamikan, kitab suci agama Buddha, padahal Mpu Sindok sendiri beragama Hindu. Pada masa pemerintahan Airlangga dikembangkan kitab Arjuna Wiwaha yang dikarang Mpu Kanwa. Begitu pula seni wayang yang berkembang dengan baik di Medang Kamulan diambil dari epik Ramayana dan Mahabharata yang ditulis ulang dan dipadukan menggunakan budaya Jawa. Bidang politik. Kerajaan Medang Kamulan merupakan kerajaan dengan kondisi politik yang berprinsip dengan meneruskan tahta dari raja-raja berdasarkan garis keturunannya, di mana kerajaan ini hanya memiliki 5 raja saja yang salah satunya termasuk seorang wanita. Tetapi meskipun hanya memiliki 5 orang raja saja, hal itu tampaknya tidak berdampak oleh kerajaan Medang Kamulan. Hal ini dikarenakan kerajaan tersebut terbilang kerajaan yang sangat maju dan bisa berkuasa dengan cukup lama, beserta wilayah kekuasaan yang memang cukup luas. Jadi kehidupan politik dan sosial kerajaan Medang Kamulan yaitu dipimpin oleh beberapa raja seperti Mpu Sindok, Sri Isanatunggawijaya, Sri Makutawangswardana, Sri Dharmawangsa, dan Airlangga. Setelah kekuasaan Airlangga, ia memerintahkan Mpu Brada untuk membagi 2 kerajaan menjadi Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Masa keruntuhan kerajaan Medang Kamulan. Airlangga mundur dari tahtanya pada tahun 1042 Masehi dan memutuskan untuk menjadi petapa dengan nama Resi Gentayu, Jati Nindra. Menjelang akhir pemerintahannya, Raja Airlangga menyerahkan kekuasaannya kepada Raja Ujayawarman yang merupakan putra dari seorang selir. Hal ini disebabkan karena putri pertama Airlangga, Sang Ramawijaya Tunggadewi, lebih memilih menjadi seorang petapa dengan nama Ratu Giri Putri. Tahta beralih ke keturunan Airlangga dari para selir.
Untuk menghindari perang saudara, maka kekuasaan Medang Kamulan dibagi menjadi dua oleh Empu Baraday, yakni wilayah timur dari Surabaya hingga Pasuruan yang beribu kota di Kahuripan, Jiwana, diberikan kepada Garasakan, Jayangrana, dan wilayah barat meliputi Kediri hingga Madiun yang bernama Kerajaan Kediri, Panjalu yang beribu kota di Kediri. Peninggalan Kerajaan Medang Kamulan Candi Borobudur. Nama Borobudur sendiri masih belum jelas dari mana asalnya, dan hingga kini masih banyak perdebatan tentang nama tersebut. Thomas Stamford Raffles adalah orang pertama yang menulis bangunan bernama Borobudur di The History of Java miliknya. Selain itu, tidak ada naskah tertulis lain yang mendukung nama tersebut. Namun dari literatur dan kepercayaan umat Buddha, Borobudur berasal dari Sambara Budara. Istilah tersebut memiliki arti sebagai gunung yang memiliki lereng dengan bentuk teras. Hal tersebut karena bangunan ini cukup besar jika dibandingkan dengan bangunan lain pada masanya, misalnya seperti Candi Mendut dan Candi Pawon. Candi Prambanan terletak di lingkungan Taman Wisata Prambanan, kurang lebih 17 km ke arah timur dari Yogyakarta, tepatnya di Desa Prambanan, Kecamatan Bokoharjo. Lokasinya hanya sekitar 100 m dari Jalan Raya Yogyakarta-Solo, sehingga tidak sulit untuk menemukannya sebagai dari kawasan wisata yang terletak pada ketinggian 154 m di atas permukaan laut. Ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Sleman, sedangkan sebagian lagi masuk dalam wilayah Klaten. Prasasti Paradah sering disebut Prasasti Siman, adalah sebuah prasasti batu yang terletak di Desa Siman Kepung, Kediri, Jawa Timur yang berada di punggung Gunung Kelut. Berjumlah 2 buah Prasasti Paradah 1 dan Prasasti Paradah 2. Selain 2 buah prasasti tersebut, terdapat Prasasti Harinjing yang ditemukan tidak jauh dari lokasi Prasasti Paradah. Kini disimpan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Kondisi prasasti cukup baik dan masih terawat karena aksaranya masih terlihat jelas. Diterbitkan pada tahun 856 Saka atau 934 Masehi oleh Sri Maharaja Rakai Hino Dyah Sindok Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa Wijaya atau Empeus Sindok Raja Medang, periode Jawa Timur sekitar tahun 929-947. Masa pemerintahan Empu Sindok masih terpaut jauh dari masa kerajaan Kediri, sehingga Prasasti Paradah tercatat sebagai prasasti sejarah masa pra-Kadiri. Prasasti Anjuk Ladang adalah piagam batu berangka tahun 859 Saka. Versi LC Damais 937 M atau 857 Saka versi Brandes 935 M yang dikeluarkan oleh Raja Sri Isyana Pusindok dari Kerajaan Medang setelah pindah ke bagian Loseret, Nganjuk, beberapa kilometer di tenggara kota Nganjuk. Berikut adalah daftar pustaka dari materi presentasi kami. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.